Properti nih. Kalau misalnya mau mulai nih butuh modal berapa? 35-40 kita udah bisa main properti, bro. Hah, gimana tuh? Masa ada rumah 30 juta? Namanya rumah-rumah macet, rumah-rumah masalah, rumah-rumah yang mangkrak, itu pasti harganya unpredictable, bro. Sampai saat ini juga barangnya masih ada, bahkan stoknya juga masih banyak. Omset terbesar yang pernah kamu dapatkan dalam sebulan atau sekali deal itu berapa nih? Satu yang kita jual ada yang 500 juta, ada yang 2,5 M, bahkan ada yang 3 M. Ya tinggal dikalikan aja setahun gitu. Oke. Sekarang total properti yang bro udah punya berapa? Nggak banyak sih, cuman ada 28. Wah, Jadi rumah-rumah yang gua ambil itu rumah-rumah mangkrak. yang berhantu gitu ya? Yang berhantu mungkin yang rumput-rumputnya tinggi, atau bisa dibilang rumah-rumahnya mungkin yang disegel, yang udah dilelang segala macam. Kan mencari rumah yang udah mangkrak itu kan gak segampang itu kan? Langkah-langkahnya gimana? Ya Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini, karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Welcome Bro Bobby di podcast saya. welcome, thank you. Saya undang di sini tuh karena saya mau belajar tentang properti nih. Waduh. Saya terakhir kayaknya ngobrol sama Ko Antoni ya tentang properti. Dan kayaknya di podcast ini kayaknya ini pertama kali nih yang mau bahas tentang properti nih. Iya nih, pertama kali. Karena dari banyaknya yang saya dengar tentang investasi properti, katanya investasi properti di zaman sekarang itu sudah tidak seseksi dulu tahun 1980 yang era-era 90-an di mana masih murah banget. Coba saya akan belajar hari ini nih, apakah investasi properti ini masih ada marketnya atau enggak nih kayak gitu. Masih seksi atau enggak nih? Masih seksi atau enggak marketnya. Istilahnya gitu lah ya. Kalau boleh tahu, omset terbesar yang pernah kamu dapatkan dalam sebulan atau sekali deal itu berapa nih? Ya kalau soal omset, kalau nominal kayaknya sulit di-spill ya. Oh, sulit di-spill. Tapi gini, kurang lebih kita kalau main properti, saya setiap bulan sih pasti ada aja sih penjualan ya. Kurang lebih propertinya satu yang kita jual ada yang 500 juta, ada yang 2,5 M, bahkan ada yang 3 M. Ya tinggal dikalikan aja setahun gitu. Oke. Dan itu bagaimana caranya untuk masih terus bisa menjual rumah per bulannya itu? Kalau yang gue lihat sih ya, sekarang itu kan banyak yang bilang, aduh kalau main properti sekarang kayaknya susah banget nih ya. Apalagi sekarang di zamannya ada orang bilang mata uang digital gitu. Wah, kayaknya mulai pada berpindah nih. Sebenarnya pemain properti yang mungkin yang jadul gitu ya, itu sampai sekarang dia masih sustain, masih bisa ngejual. Jadi kuncinya kalau main properti itu kita harus beli properti itu, transaksi di awal tuh kita harus menang kok. Maksudnya tuh adalah kita beli properti itu gimana caranya supaya kita bisa menjual, ya kita harus jualnya di masa sekarang itu supaya harganya tuh murah. Jadi kalau market misalnya orang jual 1 M nih. Nah, gue biasa ngejual itu ya di bawahnya 80%. Hah? Misal 1 M? Orang jual 1 M, gue jual 200 juta? gue jualnya tuh 800 juta. Oh, 80% dari harganya kan? Bukan 80% lebih murah kan? Iya, jadi kalau dilihat kenapa sampai sekarang gue masih bisa jual properti, karena gue bisa fight sama mereka. Harganya? Mereka jual 1 M, gue jual 800 juta. Sekarang PR-nya tinggal gimana caranya kita bisa dapat properti itu yang harganya benar-benar murah, bro. Oke. Nah, gimana caranya tuh? Gua ini sebenarnya main properti ini bisa dibilang tergolong cukup baru juga sih, bro. Kurang lebih dari tahun 2018 lah. Gue suka main-main properti, tapi propertinya ini bisa dibilang propertinya yang cukup unik. Jadi rumah-rumah yang gua ambil itu rumah-rumah mangkrak gitu loh. Rumah-rumah mangkrak. Yang berhantu gitu ya? Yang berhantu mungkin yang rumput-rumputnya tinggi ya. Atau bisa dibilang rumah-rumahnya yang ada lipstiknya. Yang mungkin yang disegel, yang udah dilelang segala macam. Itu gue ambil rumah-rumahnya. Wow, terus? Nah dari situ ya biasalah gue renovasi, gue jual. Nah banyak orang gak tahu bahwa rumah-rumah yang seperti itu tuh sebenarnya kita bisa dapat tuh bener-bener murah. Jadi modal gue ngambil rumah itu bisa 1/3 dari harga pasar. Gue ambilnya 1/3. Nah gue jualnya 80%. Gue jualnya 800 juta. Jadi let's say kalau 1 M ya gue ngambilnya 300. Gue jualnya 800. Nanti ada biaya renovasi dan lain-lain gitu loh. Jadi gue masih bisa fight sampai sekarang. Tapi historinya itu kayak misalnya si pembelinya tahu bahwa oh dulu ini bekas ini tetap mau dibeli sama mereka. Ya kalau soal misalnya rumah angker segala macam kan kita punya keyakinannya, tinggal didoain selesai. Gitu. Oke. Nah itu hacksnya berarti satu-satunya cuma cari rumah semurah mungkin dan jualnya ya di bawah pasar itu aja atau ada strategi lain nih? Ya kalau zaman sekarang sih memang
untuk struggle di dunia properti ya kita harus dapat bahan bakunya tuh semurah mungkin. Oke. Supaya kita bisa jualnya itu juga murah. Oke, berarti step by stepnya nih ya. Misalnya ada orang nih mau masuk ke industri properti nih misalnya. Apa langkah pertama yang dia harus buat? Kan mencari rumah yang tadi tuh yang udah mangkrak itu kan gak segampang itu kan. Ya. Langkah-langkahnya gimana nih? Ini langsung yang sangat-sangat bisa dipraktekkan lah. Ya simpelnya gini lah, kalau orang zaman sekarang mau di rumah itu kan biasa carinya kalau nggak di marketplace, datang ke agent properti atau cari-cari ke developer yang baru buka perumahan baru. Nah kalau gua itu nggak pernah cari rumah itu di situ, tapi gua selalu belanja properti itu datangnya selalu ke perbankan. Oh. Jadi beda sumber, beda resultnya juga. Loh, jadi kita ke bank biasanya kan untuk mau transfer duit nih. Kalau kamu ke bank nanyanya, ada nggak rumah yang Iya gitu. Jadi kalau ke bank itu ya apa namanya, orang pikir wah kalau datang ke bank kalau nggak buat transfer duit. Atau buat KPR biasanya kan. Nah kalau gue datang ke bank itu buat belanja. Jadi sebenarnya gitu ya? Iya, apa yang gue lakukan sekarang itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena mereka nggak pernah dengar aja. Jadi ini wah kayaknya susah nih. Padahal kalau mereka coba datang ke sumber yang sama, resultnya pasti akan sama. Gitu loh. Dan itu semua bank pasti langsung kasih listnya tuh. Rumahnya di sini gitu. Ya mereka di perbankan tuh banyak bagian lah. Jadi ada divisi KPR, ada divisi lain-lain lah. Nah cuman kalau yang gua ini biasa datangnya ke divisi aset bro. Jadi mereka memang menjual belikan aset-aset yang seperti ini. Gitu loh, rumah-rumah yang tadi gua bilang ya, rumah-rumah mangkrak itu tuh mereka banyak. Nah di situ kita pilih, kita olah, terus kita jual. Oke, tadi kan sudah dapat nih listnya semuanya kan. Setelah itu kita hubungi nomor-nomor itu kan. Nomor-nomor yang di mana kita survei bisa. bro, kita survei. Ada nomor-nomor blok rumahnya, blok apa-apa. Oh ini dibelinya langsung di banknya langsung berarti ya. Betul. Sudah bukan sama pemilik sebelumnya lah ya. Karena istilahnya kan disita kan lah. Ya. Oh dan itu gimana cara negosiasinya tuh sama banknya supaya bisa dapat lebih bawah lagi misalnya? Kalau di bank itu kita ada 3 metode yang biasa gua pakai. Gimana Metodenya gua belanjanya kalau nggak skema lelang, skema yang kedua skema take over, yang ketiga ini gue biasa belanjanya skema cesi atau subrogasi. Bisa dijelaskan nggak satu-satu tuh tadi gimana? Nah kalau skema cesi ini adalah bisa dibilang pengalihan piutang ya. Jadi yang dimana kalau nasabah perbankan, kita kan sama-sama tahu nih pencairan perbankan itu kan dari nilai aset 70% ya. Nah setelah itu mereka nyicil dong, karena mereka KPR, nyicil. Nah setelah itu mereka nggak sanggup bayar. Nah kalau kita akuisisi dengan skema subrogasi itu disisa loannya, disisa utangnya jadinya. Jadi kalau pencairan perbankan misalnya 1 miliar nih, bank biayain 700 juta. Mereka nyicil, udah gitu 300 juta macet. Ya udah segitu, segitu diakuisisinya. Kalau sistem lelang tadi gimana tuh? Kalau lelang sih kita tinggal buka website lelang Indonesia aja. Adu sama orang lain gitu ya? Iya, tinggal PR kita gimana caranya bisa dapat rumah yang memang ideal buat kita jual. Oke, kalau yang kedua tadi yang take over gimana? Kalau take over itu kita bisa dibilang ngangsur, nyicil. Jadi kebanyakan orang-orang zaman sekarang kan mereka mau beli properti tapi nggak punya dana cash ya. Opsinya adalah mereka nyicil. Nah nyicil gimana caranya supaya nyicil tapi yang benar-benar rumahnya dapat yang murah. Kalau nggak mau kita take over. Oke. Nah itu sudah tahap take over. Tadi ada beberapa jenisnya. Sekarang nih kita kalau ngomong yang lebih dalam lagi kan tadi katanya disurvei kan ada blok-blok nomornya. Setelah ke lokasi survei itu tahu dari mana ini rumah ini layak kita beli, bagus atau enggak, kualitasnya apa nih, kriteria-kriterianya? Kalau main properti itu kita harus bisa ngelihat value-nya dulu. Ini properti ini sebenarnya layak kita ambil nggak? Makanya pada saat kita survei misalnya oke nih, misalnya bang ngejual nih, misalnya harganya 300 juta contoh ya. Pada saat kita survei kita harus bisa menerka dulu nih marketnya tuh berapa sih? Market sekitarnya berapa sih? Cara gitu. tahu lihat market sekitarnya itu di mana? Bisa tanya ke tetangga atau kita bisa searching aja sih di online di rumah 123 gitu ya. Ini harganya berapa duit nih rumah? Rumah dijual di perumahan ini kan ketahuan harga pasarnya. Nah di situ gua nerka-nerka tahu harga pasarnya berapa, harga beli gua berapa. Oke untung ambil ya udah cuman kita ambil gitu. Selain itu kayak mungkin kualitas rumahnya tuh apakah dicek juga kah? Atau lebih ke harga aja sebenarnya? Kalau kualitas rumah sih kuncinya adalah gimana caranya supaya kita bisa hemat renovasi ya. Jadi rumah itu ada rumah yang bagus, ada juga rumah yang memang udah hancur tuh. Nah kalau rumahnya hancur berarti kan kita ada biaya pembangunan. Nah tinggal kita hitung kita belinya itu harus lebih murah lagi berarti. Tapi kalau rumahnya misalnya bagus ya, dikit renovasi ya udahlah.
duit apa segini paling renovasi sekian, harga masuk ya ambil gitu, kita jual. Oke, sekarang sudah dapat nih kriteria bagus, semuanya udah ketemu nih. Saatnya renovasi dong. Gimana cara kita biar nggak kena tipu nih sama si tukang renovasi nih? Kadang kan dinaik-naikin tuh harganya sama si kontraktornya apa semua. Gimana nih? Kalau gua sih renovasi sih lebih ke ini sih bro, lebih bisa dibilang pakai bahan yang memang ada ya. Jadi contohnya misalnya nih gua mau renovasi rumah. Contohnya, keramiknya rusak misalnya ya, gue beli keramiknya yang memang yang lagi diskon. Terus mungkin pakai barang-barang yang daur ulang yang masih bisa gue pakai. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak wastafel tuh. Ya kalau wastafel kita datang udah pecah, ya udah gue tinggal datang ke toko-toko yang dia jual barang-barang recycle yang bekas, yang masih bagus, gue pakai, gue pasang gitu bro. Cuman memang kebanyakan orang itu dari sekarang itu kan mereka punya mindset, wah kayaknya kalau renovasi rumah mahal nih. Nah mahal banget renovasi rumah zaman sekarang. Nah itu kuncinya adalah satu, mereka harus bisa dapat material, ya harus bisa memanfaatkan material-material bekas. Terus yang kedua kita juga di sini harus bisa dibilang punya teman-teman yang bisa bantu renov lah, SDM lah, bisa dibilang tukang, kenek kayak gitu-gitu tuh kita harus punya kenalan supaya harganya tuh ya bisa dibilang murah gitu loh bro. Setelah renovasi nih semua sudah oke, sekarang tinggal menjual nih kan istilahnya. Gimana sih cara menjual supaya efektif dan banyak yang minat untuk beli rumahnya ini? Kalau gue biasanya jual rumah itu bukannya selalu 80% dari kompetitor. Oke, itu harga. Ya, setelah harga, itu ada nggak cara harga. marketing yang lain kayak pakai sosmed lah apa gimana? Yang pertama biasa dari segi KPR ya. Banyak pembeli-pembeli itu dia kesulitan proses KPR-nya. Nah, di situ kita bantu. Oh, berarti sarana pembayarannya diperbanyak. Ya, itu dibantu lah. Apa lagi? Terus yang ketiga, kita harus perbanyak link sama agen-agen properti. Oh, jadi ujung-ujungnya rumahnya kita cari bukan dari website-website itu tapi dijualnya di website-website itu. Iya. Oke. Jadi gua ini kebenaran spesialis untuk dapat properti yang murah, bro. Nah, Oke. untuk penjualannya gimana? Nah, gua biasa perbanyak berpartner sama agen-agen itu. Mereka yang jual banyak terus kita kasih rewardnya gedean, bro. Jadi supaya semangat jual gitu loh. Gitu triknya. Oke. Nah, bisa orang kalau misalnya mau mulai ini butuh modal berapa? Kebanyakan orang tanya, gua mau main rumah nih, gua mau main rumah tapi seminim-minimnya gitu kan bilang. Sebenarnya modal satu motor juga cukup sih bro. Satu motor tuh? Satu motor PCX. 50? Di bawah itulah. 30? 35, 40 kita udah bisa main properti bro. Hah, gimana tuh? Masa ada rumah 30 juta? Ada dong. Nah nanti gua pilih nih rumah-rumah yang seperti itu tuh kayak apa sih rumah-rumahnya. Itu gimana? Boleh gak langsung? Rumah-rumah 30 juta tuh gimana tuh? Rumah-rumah kayak gitu tuh ya bisa dibilang rumah-rumah yang kita carinya jangan di pusat kota dong bro. Kita carinya agak-agak pinggiran dikit. Jadi supaya kita masih dapat rumah-rumah yang harga segitu. Namanya rumah-rumah macet, ya namanya rumah-rumah masalah, rumah-rumah yang mangkrak. Itu pasti harganya unpredictable bro. Banyak orang bilang, wah kayaknya gak mungkin nih gue bisa beli rumah harga 35 juta, 40 juta. Sampai saat ini juga barangnya masih ada. Bahkan stoknya juga masih banyak. Hah? Jadi bukan bilang wah kayaknya rebutan nih gua mau beli rumah segini juga kayaknya susah carinya, rebutan kan banyak bilang gitu. Bukan gak ada tapi gak tahu aja mereka kali ya. Iya mereka nggak tahu. Padahal kalau kita datang dan kita cari ke sumber yang sama, tapi cari sumbernya beda dong bro. Misalnya nih kalau misalnya kita mau main properti mau cari rumahnya di Jakarta, nanti datangnya ke bank cabang Jakarta gitu caranya. Tapi kalau misalnya kita mau main propertinya misalnya di Bekasi, datangnya ke bank cabang Bekasi. Nah PR kita adalah ya datangnya ke bank yang memang jangan di pusat kota bro. Coba dapatnya 30 juta tadi tuh ya. 30 juta, 40 juta, 50 juta sampai sekarang juga masih ada bro. Wah lebih mahal HP ku ya daripada harga rumah ya. Mending beli rumah ya. Iya beli rumah udah beli HP ya. Sampai sekarang masih banyak. Oke. Dan maksudnya bro ini punya mentor gak sih? Maksudnya kayak ngajarin ini semua atau gimana? Kalau dulu sih memang gua belajar kayak gini, belajar juga sih ke orang-orang. Cuma sekarang karena banyak dari teman-teman yang bilang, bro sharing dong gimana caranya dapat rumah segini. Ya ujung-ujungnya gue jadi sharing ke mereka. Lu sekarang yang jadi mentornya ya untuk mereka-mereka ya? Ya ngajar-ngajarin lah, sharing pengalaman kurang lebih gitu bro. Oh terus kalau yang nonton ini saya mau jadiin mentor gimana itu? Ya mau jadi mentor, mau dapat rumah kayak gini. Iya mau jadiin bronya sebagai mentor mereka Ya nih. nanti ikut acara gue aja, gue kasih gratis bro.
nanti boleh taruh linknya di Ya deskripsi ya? boleh. Oke, sama nanti mungkin gue pin kali ya. Ya di komentar. boleh. Jadi tuh join apa ya secara gratis gimana? Tinggal klik linknya aja, nanti tinggal bisa ikut acara kita gratis. Acara apa itu? Sharing season sih. Oh. Jadi gue kadang-kadang suka ngadain kayak sharing-sharing gitu. Nih kalau mau beli rumah tuh gini-gini, akuisisinya di mana. Oh. Nah nanti mereka biasanya yang mau belajar, yang mau ikut ya mereka ikut acara itu. Habis dari situ ya mereka langsung praktek bro. Tuh. Dan ini gratis ya? Iya gratis. Oke, jadi buat teman-teman yang mau langsung aja cek di bawah ya, link di bawah aku udah taruh tuh pokoknya. Iya. Oke, anyway, waktu pertama kali mulai itu kan pasti butuh modal kan. Tadi bilangnya ada modal motor lah istilahnya kayak gitu kan. Itu waktu awal mulai itu dimodali orang tua kah, lahir dari keluarga kaya kah, atau gimana nih? Sebenarnya gini bro, gua tuh asli tuh orang Bandung. Ke Jakarta itu ngerantau. Ngerantau. Awal mula gua tahu bisnis seperti ini tuh dari sepupu juga sih. Jadi memang gua dulu tuh kayak punya passion gitu main di properti tuh, nggak tahu kenapa gua kayak seneng aja gitu. Ngeliat rumah tuh kayak seneng. Bisnis gitu. pertamanya memang udah properti? Bisnis pertamanya gua dulu memang kerja di orang dulu awalnya. Oke. Cuman ketika gua datang ke Jakarta kan teman-teman gua kan banyak developer ya. Terus mereka ada juga yang pemain rumah seperti ini. Oke. Dan gue kenal dekat sama dia. Oke. Terus pas gue ngelihat, wah ini kok cuannya gede banget gitu ya. Awal mulanya gitu ya? Awal mulanya gitu. Nah gue kepo, gue cari tahu, oh ternyata caranya gini. Nah gue mau praktek lah. Oke. Nah pas praktek gue pertama kali akuisisi itu rumahnya tuh di Tangerang. Memang rumahnya cukup lumayan tinggi sih harganya waktu itu ya. Harga pasarnya itu sekitar 400. Nah gue belinya 115 waktu itu. Tapi gue gak punya uang waktu itu. Terus? Ya caranya ya waktu itu ya gue susun proposal yang cantik. Gue minta orang danain gue jadi investor. Oh bagi hasil nanti ya bagi kalau hasil. rumahnya laku. Nah dari situ gue kumpulin cuannya sampai akhirnya sekarang gue bisa main sendiri. Dan bukan cuma di Jabodetabek, bahkan di luar Pulau Jawa juga gue ada main properti dari modal awal itu. Jadi bukan lahir dari keluarga kaya nih, punya uang 2M modal gitu. Ya sebenarnya gue bisa dibilang sedikit perintis lah, bukan pewaris. Oke. Iya, Tadi ada yang oke tuh tadi, katanya di luar dari Jabodetabek. Di mana properti-properti yang lain? Di Bali sih bro, gue mainnya. Sekarang total properti yang bro udah punya berapa? Kalau di Bali nggak banyak sih, cuma ada 28. Wah, 28 itu terbagi menjadi berapa? Maksudnya 28 villa. Semuanya villa kalau di Bali? Villa. Jadi kalau di Jabodetabek, gue biasa main itu flip bro. Beli, renovasi, jual. Oke, kalau di Bali? Tapi gue nggak tahu kenapa kadang-kadang gue suka ngeliat podcast lu juga ya, asik banget orang tidur dapat duit dari properti kan. Nah dari situ gue cari properti yang bisa ngasilin income. Oke, gimana? Nah gue cari yang memang propertinya itu di pusat pariwisata bro. Di Bali? Di Bali karena gue di situ belajar dari teman gue, ternyata daily rental itu lebih besar daripada monthly dan yearly. Oh jadi maksudnya Airbnb? Iya gue sewanya tuh harian villa-villa gue di situ. Oke, walaupun tidak full 30 hari nggak apa-apa. Yang penting ada aja keisi misalnya. Karena kebetulan di Bali ya, villa gue sih rata-rata kosong 3 hari, paling banyak tuh sebulan 2 hari. Oke. Gitu. Itu paling banyak kosong gitu. Jadi Di 28-28-nya itu? Dari 28-28-nya itu. Wow. Okay. Villa. Nah dari situ sambil nunggu laku nih bro. Nah gue dapet income gitu. Kan kalau kita bicara, wah kayaknya main properti jual rumah susah nih. Ya udah kalau gitu gue cari properti yang bisa ngasilin income. Jadi uang tunggu sampai rumah itu laku lah. Tapi tetap dijual juga itu? Ya awalnya mau dijual bro, tapi karena kebetulan BEP-nya lumayan cepet, jadi gue sayang. Ya udah pada nggak mau gitu. Jadi dibiarin aja. Dibiarin aja dulu, tunggu sabar aja kalau di Bali gitu ya. Iya. Oke, kalau di kota-kota lain nih, apakah hanya di Jabodetabek sama Bali doang yang paling oke properti? Sebenarnya setiap daerah tuh properti tuh oke sih bro. Tinggal PR-nya gimana cara kita memanage properti itu supaya maksimal. Kalau kita udah dapat barang murah, menurut gua untuk masalah penjualan, tinggal kita jualnya di bawah kompetitor, udah pasti nangkep bro. Nah tinggal propertinya gua biasa bidik tuh ada 3 kategori sih. Yang pertama kepadatan penduduknya tuh 90%. Sebelum gua ambil gua udah memastikan, oh ini daerahnya 90% nih padat penduduknya. Ya kalau udah padat gitu kan berarti kan marketnya naik lah, pasti ada yang minat beli kan. Terus yang kedua nggak banjir. Yang ketiga sumber airnya gampang. Udah. Terus yang keempat pasti kita harus beli
properti yang memang harganya murah yang tadi gue ambil. Oke, kalau kayak di IKN gitu masih prospek gak sih? Gue belum pernah ke IKN bro. Oh. Jadi gue memang kebetulan ngambil properti yang bisa gue manage. Mungkin kalau teman-teman ada yang tinggalnya di IKN, apakah bagus selama dia bisa manage dan harganya murah, itu bagus bro properti. Karena kalau kita misalnya nih udah beli properti harga murah, oke lah orang lain bilang, wah beli properti susah jual nih. Oke, kalau misalnya kita beli harga murah terus nggak laku, kan kita beli pertama udah untung bro, gitu loh. Walaupun nggak laku sudah untung duluan dari awal ya? Walaupun nggak laku kita udah untung, karena harganya murah gitu. Nah sekarang banyak orang yang memang dia nggak tahu aja dapat rumah, dapat properti yang harganya tuh murah di zaman sekarang. Oke, jadi apa yang mengakibatkan kenapa banyak investor properti itu rugi sebenarnya bro? Selain dia susah nih mungkin dapat harga murah itu pasti pertama kan. Tapi apalagi nih kesalahan-kesalahan orang? Mereka tuh kebanyakan tuh misalnya gini bro, mereka punya dana nih 100%. Mereka tuh nggak nyimpen cash. Jadi mereka langsung masukin semuanya ke properti bro. Oh itu pun juga nggak boleh ya? Itu pun nggak boleh. Kayak gue sekarang pun, gue selalu manage duit gue itu nggak 100% ke properti bro. Jadi gue simpen cash buat dana darurat. Sisanya gue putar di properti. Karena berapa persen? Maksudnya dari total 100% nih, berapa ya, dana darurat? Ya kalau gue sekarang sih 50-50 lah bro. Oke. Ya sebagai kita tahu properti kan kekurangannya satu ya dia nggak liquid. Betul, nyangkut ya istilahnya. Nyangkut ya. Nah tinggal PR-nya gimana caranya kita beli supaya untung ya. Belinya murah. Setelah belinya untuk masalah penjualan, selama masuk ke dalam 3 kategori tadi, gue sampai saat ini ngejual properti itu paling lama lakunya 2 tahun bro. Dan itu pun returnnya menurut gue cukup puas. Nunggu 2 tahun pun nggak rugi. Gitu loh. Karena sambil nunggu 2 tahun itu bisa dijadikan kos-kosan atau apa. Bisa dapat income. Atau kalau yang gue main flip, dari keuntungannya pun misalnya ya gue rumah misalnya modalnya 200 juta. Selama 2 tahun itu gue bisa jual 300, 310 kan jadi returnnya menurut gue worth it nunggunya gitu. Lama pun worth it kalau misalnya rumahnya lama lakunya gitu. Marginnya biasa berapa sih tuh bro? Kayak misalnya profitnya itu keuntungannya dari total semua yang dikeluarkan berapa? Bisa 50%. Untungnya bisa 50%? Bahkan ada, bersih itu ya? Bahkan ada yang gue pernah untung bisa 300%, ada yang 200% juga pernah. Yang 300% gimana ceritanya tuh? Itu agak-agak unik juga sih bro. Jadi rumahnya itu gue beli di Tangerang. Sama harga rumahnya sekitar 73 jutaan. Dibeli awal? Dibeli awal. Itu appraisalnya itu harga pasarnya 400. Nah terus waktu itu gue renov sama biaya-biaya lain harganya jadi biayanya costnya jadi 120 juta. Itu gue jual 300 juta. Jadi untung, oh ya hampir kali 3 ya? Iya. Wah itu sudah bersih tuh ya? Iya, jadi bisa dibilang properti itu bisa untung gede, tapi bisa untung kecil, tapi bisa rugi juga. Oke. Kebanyakan ya salah belanjanya. Salah harganya itu ya? Harganya. Bro sendiri pernah rugi gak bro? Tadi kan kita ngomong untung-untung doang nih. Realistis dong, gimana nih? Pernah rugi bro. Jadi gini bro, properti-properti yang gue ambil itu, karena kita ngambil rumah sengketa, kita itu harus bener-bener pinter dan filternya itu cukup ketat bro. Masih gimana? Jadi rumah itu kan terkait erat sama legalitas ya. Iya. Kayak sertifikat, IMB, PBB dan lain sebagainya. Nah, kalau rumah-rumah yang mangkrak itu tuh nggak semuanya lengkap bro. Oh. Jadi harus kita filter, harus kita punya list nih ya, list dokumen wajib yang harus kita punya. Kalau memang itu lulus sortir, ya itu dia aman. Nah waktu gua pertama kali nih bro ya ngelihat rumah, buset awalnya kan kalau milenial zaman sekarang kan kayak kesulitan nih beli rumah ya. Nah kalau gua waktu dulu pernah ada di masa ngelihat rumah itu kayak gampang banget belinya gitu. Karena kayak kacang goreng, wah ini gue beli ini, gue bisa sekaligus beli 4-5 dulu. Nah waktu itu gue gak sortir dokumen-dokumennya, terus tiba-tiba pas gue beli gak ada sertifikatnya. Padahal udah transfer tuh ya, udah beli. Udah transfer dan gue mau jual pun gak bisa, mana ada orang yang mau beli rumah gak ada sertifikat kan. Terus akhirnya gimana tuh rumah? Ya sampai sekarang rumahnya. Modal belajar bro. Nyangkut aja gitu ya? Ya udah nyangkut gitu, gak bisa diapa-apain. Sampai sekarang. Wah itu rugi berapa tuh bro kalau boleh tahu? Gue waktu itu ngambil 5 sih bro, apartemen kebetulan. Ya satu unitnya ada yang 80, ada yang 90, ya tinggal dikali 5 itu modal belajarnya. Wah, oke. Kalau untung lagi bahas apartemen sekarang nih. Kalau invest di apartemen tuh masih cuan gak sih atau lebih bagus rumah? Kalau gue sekarang lebih seneng rumah yang memang dia landed house, yang ada tanahnya. Kenapa apartemen tidak bisa dijadikan sebagai? Biasanya beratnya di IPL bro. Kalau rumah mangkrak, semakin lama macetnya dia semakin untung bro.
Ya rumah-rumah macet, misalnya rumahnya macet tahun 2025, kita belinya tahun 2025 kan kita belinya harga tahun 2005. Iya kan? Tapi kalau apartemen semakin lama macetnya biasanya IPL-nya tuh tinggi. Jadi gue sekarang lebih senang itu rumah landed house. Tapi sebenarnya orang apa sih ujungnya sama kan? Maksudnya beli rumah sama beli apartemen ujung-ujungnya kalau nggak dijadiin sewa-sewa gitu ya ujung-ujungnya pasti dijual lagi kan? Dijual ya. Oh, jadi lebih oke kalau rumah ya? Ya kalau sekarang sih gue lebih seneng rumah. Oke. Kalau misalnya bisnis kos-kosan dan kayak nyewain ya kayak kamar-kamar gitu lah ya di luar Bali, apakah tetap oke? Gua sih belum punya properti yang menghasilkan cash flow di luar Bali. Karena gua tipikal orangnya tuh nggak suka resiko bro. Jadi kalau gua ngambil properti ini sudah pasti untung. Makanya gua ketika gua ngambil properti yang memang di pusat pariwisata, kan kita tahu tuh semua kalau di Bali kan rata-rata bisnisnya villa ya, terus apalagi hotel yang mereka sewa daily kan. Ya udah gua tinggal ikutin cara mereka aja. Gua bangun villa, tinggal gua dekorasi yang bagus, gua masukin ke OTA atau gua titipin ke manajemen hospitality, udah selesai kan dapat income gitu. Kalau di Jabodetabek gua memang belum pernah punya properti yang ngasilin income. Kalaupun ngasilin income gua males bro. Oh, kenapa? Karena rumah-rumah yang gua ngambil di Jabodetabek itu biasa kalau orang nyewa itu kan tahunan. Setelah sewanya selesai gua harus renovasi lagi, harus ada biaya maintenance. Jadi udahlah, gue fokus di Bali aja kalau yang ada income gitu ceritanya. Istilahnya punya 28 villa itu kayak udah punya hotel ya secara nggak langsung ya. Karena satu villa aja berapa kamar kan? Enggak lah bro, masih dikit. Oke, karena soalnya banyak yang gue denger di Jakarta ya, teman-teman gue yang start kos-kosan tuh mulai ngos-ngosan sih. Karena kalau lokasinya aja nggak tepat gitu, wah susah kan. Harus memang di daerah-daerah universitas, perkantoran mungkin baru rame kan. Ya kalau tiba-tiba ada saingan yang baru muncul di sampingnya lagi, wah rebutan. Jadi susah ya. Oh, cuman kalau di Bali masih hot lah ya marketnya. Di Bali juga tricky bro. Gimana? Jadi daerah-daerah yang gua ambil itu cuman ada di segitiga emas doang. Kute, Legian, Seminyak. Karena sampai sekarang itu untuk sewa hariannya tuh masih tergolong sangat-sangat aman nih. Di luar daerah itu agak-agak ngos-ngosan. Biasanya lakunya kalau nggak monthly, yearly. Kita kan sama-sama tahu kalau misalnya daerah tersebut Kute, Legian, Seminyak kan banyak banget tempat-tempat hit di situ ya. Ada kafe, ada juga klub dan lain sebagainya. Dan rata-rata orang yang suka kesana kan mereka kan nginep di Bali itu kan ya bisa hitungan hari lah bro. Mereka kan pasti cari villa yang harian juga. Tapi kalau di daerah lain mereka tinggal di Bali untuk stay. Kalau untuk stay dia nyawanya tahunan bro. Jadi kalau dibandingin masih lebih tinggi yang daily. Lebih penting lokasi atau interior bro? Kan kadang kayak, gak apa-apa nih agak jauh dikit, yang penting interiornya bagus lah buat IG, ada kolamnya, ada apa, gimana? Nih menurut lu nih bro, nih gua tanya nih. Kalau misalnya properti bangunannya tua, menurut lu ada yang mau nyewa nggak di situ? Untuk harian, bangunan tua tuh jadi kolot gitu. Nggak ada sih. Nah kalau di Bali beda bro. Oh, bangunan kolot yang lebih laku, yang lebih ke Bali-Balian, yang suasana kulturnya tuh kerasa gitu ya. Kalau kita pikir wah ini kayaknya villa nggak laku nih, justru itu kenceng bro. Buat bule-bule suka ya? Bule-bule demen, jadi tergantung marketnya nih. Kalau misalnya, jadi villa-villa yang di Bali itu kebetulan beda karakternya. Ada yang dia tipikal Balis, ada yang tipikal modern. Kalau modern ya dia orang-orang lokal. Tapi kalau dia lebih ke Bali-Balian, kita targetnya bule. Jadi dari 28 itu di mix lah ya, ada yang memang targetnya lokal gitu. ada. Dari situ gue belajar, oh ini targetnya kesini gitu. Oke, ini secara long termnya mau jadi developer juga nggak? Dari beli tanah kosong nih, tiba-tiba bangun, anggaplah satu komplek, 30 rumah, dijual semua sold out. Kayaknya developer tuh paling cuan ya diantara semua ya kayaknya. Gue pemain kecil aja bro, kalau orang bilang developer ya syukur diaminin aja. Tapi nggak ada goals ke sana. Yang penting gue sih dapat properti yang bagus aja lah bro. Mau orang bilang developer atau apapun ya terserah. Kayak sekarang gue lagi bangun di Bali juga banyak yang bilang wah ini developer nih. Ya gue aminin aja gitu. Bangun di Bali apa yang sekarang? Seminyak. Gue bangun di komplek namanya Sam Villa sama Sun Villa. Itu total ada sekitar 20 villa. Yang lagi dibangun sekarang? Yang lagi dibangun. Untuk dijual tuh? Untuk dijual. Luas tanahnya gak terlalu gede sih. Cuman ditotalin kurang lebih 4.000 meter. Itu gue bagi blok-blok villa gitu. Gue bangun terus gue jual ke luar. Bule-bule gue jual gitu loh. Oke. Ini sebenarnya kalau misalnya orang mau beli rumah ya, itu bagusan dia beli dari tanah kosong, dia buat kavelingnya sendiri, atau yang cluster pun lebih cuan sebenarnya karena udah ada developer yang terkenal, lebih aman. Apa nih plus minusnya? Kalau gue di Bali lebih seneng tanah kosong bro.
Tapi kalau gua di Jabodetabek pasti bentuknya rumah, nggak mau tanah. Berarti mau yang di cluster ya, yang istilahnya sudah Iya, ada rumah-rumah secondary lah. Rumah-rumah secondary kan izinnya semua udah lengkap kan. misalnya kayak beli rumah dari Sinarmas kayak gitu maksudnya kan ya? Oke. Gitu. Kenapa? Karena kalau rumah di Jabodetabek ngambil dari tanah kosong, gua malas ngurus izinnya bro. Harus ngurus perizinannya kan semua dari nol. Jadi main rumah-rumah seperti ini, rumah-rumah mangkrak, selain kita dapat properti yang memang harganya murah, kita itu bisa menghemat dari segi perizinan bro. Kayak contoh nih rumahnya rumah 1 lantai, rumah rusak ya udah tinggal kita renovasi sesuai bentuk awalnya kan selesai. Tapi kalau dari tanah kita harus daftarin izin dulu mau dibangun rumah selantai 2 lantai. Tapi kalau buat tinggal lebih safety yang mana? Kalau buat tinggal tergantung sih bro. Karena main properti itu kan beda ya. Kita tujuannya mau cari cuan atau buat tempat tinggal beda nih. Kalau buat tinggal? Kalau buat tinggal yang penting nyaman. Kalau gua nyamannya harganya mahal, misalnya propertinya harganya dijual 2 miliar. Ya, tapi gua nyaman sama rumah itu ya mahal juga pasti dibeli kan. Tapi kalau buat cuan berapa dulu nih harganya? Bisa nggak gua dapat untung kan gitu. Oke. Dan daerah itu juga menentukan ya kalau buat tinggal ya? Daerah tuh menentukan. Kita nyamannya di mana nih? Kayak misalnya bro, misalnya tinggal di Jakarta. Aduh gua nyamannya di Jakarta nih, dikasih rumah murah di daerah Bekasi nggak mau ya nggak akan mau gitu. Oke. Selain properti, bro ada invest di mana lagi gak? Kayak kripto atau apa? Atau memang all in di properti aja? Kalau kripto dikit-dikitan aja, ngikut-ngikutin orang-orang aja. Tapi so far lebih untung di propertinya atau di kriptonya? Kalau secara persentase gainnya? Masih di properti bro. Gainnya mengalahkan kripto nih sekarang properti. Kripto kan lagi merah semua. Iya lagi jatuh sekarang. Cuma maksudnya kalau momentumnya tepat lah kita ngomongnya kan. Iya. Properti juga. Kalau sampai sekarang sih gue masih seneng di properti sih bro. Karena gue tidurnya nyenyak. Ada barangnya, ada bentuknya. Mau nggak laku pun rumahnya tetap titik di situ gitu. Kalau kripto mah ya gue iseng-iseng aja uang dingin gue ikut. Supaya kalau ketemu orang ngobrolnya nyambung gitu. Kan mereka beli kripto masa gue nggak beli, udah beli aja dikit lah. Ya, tapi selama ini tetap untung dari kripto. Kripto sekarang lagi merah. Oke, jadi lagi posisi. Ya lagi posisi ya udahlah gue juga nggak mau ngelihat. Males. Iya. Mungkin dari sini pelajaran yang kita bisa ambil adalah ya kita harus fokus lah ke dalam satu bidang, kita jadi yang terbaik di sana. Apapun yang dikerjakan pasti bisa jalan. Dan properti kan bisnis nenek moyang bro, itu bisnis tua. Itu dari zaman dulu orang-orang yang kayak zaman dulu ya dia, yang gue tahu dia di properti. Jadi gue ngikutin mereka sampai sekarang masih struggle. Kenapa masih bisa kaya ya menurut gue? Karena bisnisnya juga long term. Jadi gue cari yang long term bro. Oke. Gue tipikalnya long term. Oke. Kemarin bulan lalu ya aku habis bikin lapangan pedal di Makassar. Itu salah satu bisnis properti terbaru juga. Yang setelah gue hitung-hitung kayaknya lebih cuan ini 3 kali lipat daripada kos-kosan nih di daerah Makassar. Hitungan gue kayak seperti itu, hopefully sama ya. Jadi akhirnya kayak yaudahlah kita berlima kumpul-kumpul duit kita bangun satu yang terbesar di Makassar. Lapangan pedal. Nah bro sendiri melihat fenomena lapangan pedal ini gak tertarik bikin lapangan pedal? Bukan gak tertarik ya, gue lebih ke cari properti itu yang memang bukan musiman sih bro. Gue cuman takut itu doang. Takut pedal ini belum stabil gitu ya? Iya gue takutnya gitu. Karena kan menjamur banget nih. Dan gue gak punya basicnya. Mungkin kalau bro punya basic di bisnis pedal, ya makanya itu bisa cuan. Tapi kalau gue gak ada basic, menyemplung ke situ bisa rugi bro. Lebih baik gue beli yang aman aja. Beli rumah yang harganya murah, yang harga pasarannya bisa se-M, gue bisa dapat 300 juta. Ya udah gue beli gitu. Meskipun gue salah beli, ya pasti di depannya kan gue udah untung. Tinggal pinter-pinternya jual aja kan begitu bro. Masa modal 300 juta gue jual 500 juta orang gak mau beli. Tinggal ngiklannya gimana nih. Gitu. Selama ini cara yang paling efektif untuk ngiklaninnya itu gimana bro strateginya? Pertama gue link sama agent banyak. Yang kedua komisi gedein. Udah. Itu aja 2 aja? Dari sosmed diiklanin gitu pakai? Memang gak banyak rumusnya. Main properti itu simple, rumusnya flat. Dapat harga murah. Yang kedua cara jual. Cara jual gimana? Ngiklanin ke sosmed, ya punya link agent banyak, udah gitu doang caranya. Ini pertama kali sih gue mendengar jual properti ini kayak segampang itu ya. Dan maksudnya ya kayak bro nih, misalnya ada datang ke sebuah perumahan, bro tahu harga pasar 2 miliar, terus ada orang nih yang jual 1,2 M, minat beli nggak? Kalau posisiku sekarang belum invest di properti jadi gak beli, tapi kalau secara mungkin pemain ya pasti dibeli sih. Pasti dia bahkan goyang, oh ini harga murah nih kenapa gue gak beli kan gitu. Iya. Nah itu bro, itu mindset yang dimana kita bisa pakai untuk ngejual properti. Customer zaman sekarang kan mau beli rumah murah nih,
it's okay, udah nggak apa-apa. Tinggal kita bisa dapat bahannya yang lebih murah lagi gitu. Oke. Nah, apa sih maksudnya satu kebiasaan kecil yang lu lakuin setiap hari yang akhirnya bisa buat lu punya pemikiran seperti ini dan akhirnya bisa di titik ini? Konsisten aja sih bro, konsisten. Jadi kalau misalnya kita hobi sama satu aktivitas ya kita dalam itu terus. Dan dari situ juga selain gue bisa main properti seperti ini, ternyata gue bisa nolong bro. Bisa nolong orang. Gimana? Jadi rumah-rumah yang mangkrak, yang macet, kita sama-sama tahu si pemilik rumahnya itu kan dia Butuh uang? Jadi cicilannya nggak kebayar kan. Dengan kita beli rumahnya, kita bisa ngasih kompensasi ke pemilik rumah. Kita ngebantu mereka karena apa? Karena kalau misalnya mereka rumahnya laku dilelang, dia nggak dapat kompensasi apapun, bahkan diusir. Jadi selain kita bisa dapat untung, kita bisa nolong orang. Menurut gua rezekinya lebih banyak bro. Karena ujung-ujungnya nolong orang ya? Iya gitu loh. Oke. Kasihan banget justru mereka bisa kehilangan rumahnya. Ya udah ya kita bantu mereka lah. Dari kompensasi itu dia bisa recover perekonomiannya, mereka bisa memperbaiki lagi kehidupannya, taraf kehidupannya begitu. Ada nggak satu masukan terbaik yang pernah kamu dapatkan dari orang lain? Tentang apa nih? Properti. Anything lah. Yang dari satu masukan ini lu kayak bilang wah ini benar-benar berguna nih akhirnya terpakai sampai sekarang misalnya. Dia waktu itu sempat belajar properti, dia ikut event dengar gua sharing lah. Jadi kan gua suka sharing. Nah nggak taunya orang ini ternyata dia pemilik rumah yang dia lagi macet bro. Terus dia dengar sharing gua, terus dia datang ke gua, dia minta tolong supaya rumahnya ini kembali aman lah. Jadi nggak tergolong rumah mangkrak. Gua kasih tahu caranya, ternyata rumahnya dari yang tergolong mangkrak dia jadi aman bro. Jadi rumahnya nggak kelelang lagi. Nah di situ dia datang, dia bilang makasih ke gue, dia bilang wah dengan cara ini saya bisa tertolong. Anak saya yang awalnya hampir kehilangan rumah bro, masih bisa tinggal di rumah itu, jadi rumahnya aman. Nah di situ gue kayak terpukul, wah ternyata gue nolong begini, bisnis begini nolong mereka juga ya udah gue lanjutin aja gitu. Jadi gue ada rasa kayak happy tersendiri abis nolong mereka. Wow. Oke. Gitu loh. Ini luar biasa sih. Mungkin ada satu tips untuk yang nonton video ini ketika mau mulai untuk berbisnis di properti mungkin yang tertarik. Main properti itu satu kata kuncinya kalau kita mau sukses, kita harus tahu cara belinya dan sumber belinya di mana dulu, bro. Oke. Kalau misalnya kita udah tahu cara belinya gimana, sumber kita cari propertinya di mana, ini bukan sesuatu yang susah. Jadi memang orang bilang wah cari properti begini barangnya sedikit rebutan. Ini supply-nya sama demand lebih banyak supply kok. Untuk sekarang? Untuk saat ini. Bahkan dampak dari COVID. Kan orang-orang kan kita sama-sama tahu lah COVID banyak orang kolaps ya. Nah itu banyak juga orang-orang yang memang dia gak bisa nyicil lagi. Nah di situ kan supply-nya makin banyak tuh. Nah jadi kalau main rumah seperti ini ya asal kita tahu sumbernya di mana ya terus cara belinya di mana maka itu semua akan jalan gitu bro. Wow. Paling simpelnya adalah ya kalau kita mau cari di Google ya memang kayak gini kan kalau kita searching di Google nggak ada nih. Harus ke bank tadi ya? Ya harus ke bank terus cara beli kayak gini kayak CSI subrogasi, take over ataupun lelang kita searching di Google kan nggak begitu jelas. Nah paling kita ya harus tahu checklistan dokumen pokok yang harus ada apa aja. Terus kalau mereka nggak ngerti renovasi, ya cara renovasi menurut gua lah kita bisa searching di Google kan banyak ya. Ataupun kita bisa tanya ke Pak RT bisa tolong bantu renov rumah ini kan bisa tuh gampang. Tinggal bahannya aja bro, PR-nya kita dapat rumahnya itu gimana gitu. Dan ini semua lu ajarin di yang tadi gratis itu semua? Iya gua sharing aja sih, mereka mau pakai mau enggak ya terserah mereka. Yang penting gua udah sharing, kalau mereka mau dengar gue ya udah gitu. Oke, jadi jangan lupa ya. Ini ada jadwal nextnya gak kayak rutin gitu atau pokoknya daftar dulu aja lah ya. Ya, daftar dulu aja lah. Acaranya kapan ya? Lihat aja nanti di info yang di bawah. Oke, bro, pertanyaan paling terakhir dari gue nih. Ada gak satu pertanyaan yang kira-kira gue lupa tanyain selama kita podcast tadi, yang kalau gue lupa tanyain pertanyaan ini orang-orang jadi sedih bro, ada gak? Ya sebenarnya gini aja sih bro, suka dukanya. Kalau gue cerita dikit nih, suka dukanya sharing gitu depan umum gitu ya. Gimana? Sukanya adalah gue ngelihat orang itu sukses.
Jadi waktu kemarin itu baru banget ya, kalau nggak salah hari Sabtu kemarin ada orang datang ke gua, dia makasih. Gua tanya kenapa? Berkat Bapak saya dapat untung 300 juta, dia bilang. Gimana ceritanya? Iya Pak, saya beli rumah terus saya jual. Ya, jualnya dari harga pasar lebih murah dan laku, dia dapat untung. Gua happy banget tuh. Ujung-ujungnya dia jadi mau bantu sharing ke teman-teman juga supaya bisa ngikutin success story dia lah. Dukanya adalah ya kalau kita sharing, artinya kan banyak orang-orang yang dia bertanya. Nah terkadang gue nggak fast respon aja bro, saking kebanyakan gitu. Jadi harus nunggu satu-satu, itu aja sih suka dukanya. Kalau gue mau sharing gitu. Jadi mereka harus nunggu, kalau misalnya japri gue ya nggak bisa langsung 1 menit itu dibales. Nunggu gitu kan banyak ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dijawab ya.